Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Bersyukur atas segala karunia yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ketakwaan yang bersumber dari rasa kesyukuran yang kita buat dan yang kita karyakan setiap harinya, setiap waktunya, setiap saatnya dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga keistiqomahan kita dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi acuan kita dalam kehidupan yang sesaat ini, dan semoga kita juga diberikan kesempatan untuk selalu istiqomah dalam sunnah Rasulullah. Bapak jemaah Masjid Jami'at Thayyibah yang dimuliakan Allah, pada malam ini kita akan mengawali kajian mingguan kita. Seyogianya yang duduk di sini ini Ustaz Rahmat. Beliau tadi sore menghubungi saya. Di awal beliau sudah bisa untuk mengisi kajian minggu ini. Qadarullah beliau uzur karena sedang menguji skripsi siswanya atau mahasiswanya. Jadi mungkin gak terkejar sampai maghrib di sini. Ala kulli hal, karena komitmen kita untuk mengawali kajian, maka saya akan mencoba untuk membuat satu diskusi kecil-kecilan ya, terkait dengan fikih sholat berjamaah. Fikih sholat berjamaah, wabil khusus sholat berjamaahnya. Baik Bapak jamaah Masjid Jami'at Thayyibah yang dimuliakan Allah, sholat berjamaah sebagaimana yang kita sudah tahu adalah hukumnya sunnah muakkadah inda Asy-Syafi'i, wajib bagi Imam Malik rahimahullah, karena beberapa hadis yang disebutkan, hadis sahih tentu, bahwasanya sholat berjamaah itu lebih afdal, nilai ibadahnya 27 kali lipat atau derajat ketimbang sholat sendiri. Itu salah satunya. Ada beberapa hadis tentunya yang untuk mendorong kita untuk selalu menunaikan sholat fardu dengan berjamaah. Nah ini kita sudah paham, sudah mengertilah kita itu ya. Nah, yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini tentang cara pelaksanaan sholat berjamaahnya. Oke. Yang kita soroti adalah tentang bacaan imam. Bacaan imam.
Nah, ini seru nih tentu ya. Ini saya menyampaikan ini bukan dalam rangka membela diri, bukan. Ini dalam rangka pandangan terkait dengan bacaan imam. Bapak yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Sufyan, dan Sufyan ini adalah Ibnu Uwainah an Umar an Jabir wa qala fi Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal. Nah, ini terjadi dengan sahabat Mu'adz bin Jabal. Pernah mengimami kaumnya atau pengikutnya lah, kalau bahasa kita pengikutnya. Nah, di awal-awal Islam pernah mengimami kaumnya. Faftataha bi suratil Baqarah. Mu'adz bin Jabal yang kita kenal sebagai orang yang paling arif tentang hal dan haram, ya. Dan beliau juga diutus Rasulullah menjadi gubernur di Yaman. Jadi kalau antum pada saat itu kita hidup, Pak, mau tahu tentang halal dan haram, tanya aja Mu'adz bin Jabal, paling tahu dia itu. Itu kapasitas beliau. Mu'adz bin Jabal mengimami salat Isya dengan pengikutnya atau di daerahnya. Faftataha bi suratil Baqarah, maka ia membaca surat Al-Baqarah. Ya. Kalau sholat Isya di Jakarta lah khususnya, atau di Indonesia lah, sholat Isya, imamnya membaca surat Al-Baqarah, kira-kira ada nggak ya? Ada nggak? Ya, jangan sepotong mengaji. Di sini surah Al-Baqarah kamilah. Surat Al-Baqarah full. Sholat Isya. Hah? Kalau ada boleh kita coba sholat bareng ya. Ya. Pak Eri ada full Al-Baqarah. Ada ya. Oh, di Tamboro memang khusus tahfiz di sana, bolehlah. Nah, ini kan kita jamaah biasa, Pak. Ya. Nah, memang apa yang kita resahkan itu terjadi. Ada juga yang resah tentang itu, Pak. Nah, in harafa rajulun fasallima, maka ada seseorang, satu orang sih, nggak semua, satu orang aja, inhiraf, dia berpaling, nggak mau sholat dengan Mu'adz bin Jabal, nggak mau ngikutin deh, ya, dia salam, assalamualaikum, fasalla wahdahu, maka ia sholat sendirian. Ada yang kayak gitu, Pak? Ada di masjid kita, maksudnya khususnya di sini, jemaah masjid kan. Pak Marwan masuk masjid, kemudian imamnya baca panjang, angkat dikit panjangan gitu, ya kan? Pak Marwan, wah kepanjangan ini, salim dia, inhiraf dia. Nah, itu hukumnya boleh apa tidak? Boleh. Gak apa-apa. Ya. Orang ini yang sholat bareng Mu'adz bin Jabal, yang Mu'adz bin Jabal membaca surat Al-Baqarah, karena kepanjangan dia inhiraf. Bahasa fikihnya
mufarqah ya, atau munfaridan. Ya, salat sendiri dia. Faqalu lahu, maka orang-orang yang di sekitar beliau ini tadi, ya, yang berpindah haluan, awalnya berjamaah karena panjang ayatnya, dia sendiri, ya, sholat sendiri dia. Maka orang-orang yang di sekitarnya jamaah itu mengatakan, anafaqta ya fulan, anta munafik, anda munafik, kira-kira gitu bahasa kita. Ditanya jamaah yang lain, kamu munafik ya? Gitu. Karena sebahagian para sahabat yang ikut berjamaah itu membaca ayat suci Al-Quran di surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka juga punya dalil. Orang munafik itu selalu menipu Allah, padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Dan apabila mereka mendirikan salat, maka mereka malas-malasan. Jadi orang yang bersama Mu'adz bin Jabal menilai ini orang munafik karena nggak mau sholat bersama Mu'adz bin Jabal dengan berjamaah. Maka si Fulan tadi menjawab, kan ditanya, ente munafik ya? Itu ya, hak jawab dong, datang dari si sahabat tadi. La wallah, enggak, saya bukan munafik. Saya bukan munafik. La'atiyanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku akan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Aku temui Rasul nih. Kalian tanya, kalian menanyakan apakah saya munafik, disebabkan karena saya keluar dari salat berjamaah bersama Mu'adz bin Jabal. Maka orang ini datang kepada Rasulullah, la uakhbirannahu, maka aku akan melapor hal ini kepada Rasulullah. Ya, kalau kita ngambek lah kira-kira gitu ya. Nah, kalian menanyakan tentang saya, menuduh saya munafik, ini akan saya laporkan kepada Rasulullah dan saya akan ceritakan kepada beliau. Fa'atar Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'akhbarahu, maka orang ini menceritakan tentang kejadian tadi. Ya Rasulullah, inna ashaba nawadih, saya ini orang pekerja, ya, tukang masak lah kira-kira gitu. Kalau di sana tukang jual beli roti, nawadih, ya. Wa na'malu naharan, kami ini bekerja di siang hari, jadi tidak bisa lama-lama di masjid. Wa inna Mu'adz shalla ma'aka al-isya, sesungguhnya Mu'adz bin Jabal salat isya bersama kami. Summa atafaftaha bi suratil Baqarah, kemudian saya datang untuk ikut bareng Mu'adz bin Jabal, maka ia membuka suratnya dengan surat Al-Baqarah. Fa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Mu'adz, maka Rasulullah menghadap ke arah Mu'adz bin Jabal. Faqal, maka Rasulullah berkata atau bersabda, ya Mu'adz, afattanun anta, Mu'adz, engkau sudah menyebar fitnah, ya, engkau sudah membuat masalah, ya, karena terlalu panjang surat yang dibaca sehingga jamaahnya kabur
tapi satu orang, nggak semua. Nah, jadi hal ini ketika kita membaca hadis ini, maka yang harus perlu kita pahami, Bapak yang dimuliakan Allah, yang pertama, masalah ini muncul disebabkan karena panjangnya surat yang dibaca oleh imam. Nah, kalau kita membuat perbandingan, umpama di masjid kita lah kira-kira gitu, karena kita membahas di sini biar tidak ada fitnah di antara kita tentu ya dengan imam-imam yang ada di masjid. Nah, kita kan mencari kenyamanan untuk semua gitu ya. Ukuran surat Al-Baqarah dengan salat-salat yang dilakukan di berbagai masjid, yaitu sebanding tidak. Itu panjangnya itu loh maksudnya. Sebanding tidak. Kalau kita bandingkan tentu tidak sebanding. Umpama kalau kita di sini paling setengah lembar paling panjang itu ya, kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat itu ada beda lagi ya, ada hadis khusus untuk itu ya, karena Rasulullah itu selalu membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan ya di hari Jumat pagi. Nah itu nanti berbeda bahasanya ya. Tapi kalau yang rawatib yang biasa, tidak ada imam yang membaca sepanjang surat Al-Baqarah, tidak. Nah ini satu yang pertama ya. Jadi tidak sebanding. Maka kalau diukur kadar panjangnya bacaan surat di dalam salat itu memang harus menyesuaikan dengan kemampuan jamaah yang dibawa. Kan Ustaz, jamaah beda-beda ya. Nah ini makanya nih, imam ini memang harus perlu kecerdasan di atas rata-rata ini ya. Ada imam satu sudah asam urat menyerang, tidak bisa lama-lama, tapi di sampingnya ada anak muda yang harus lama-lama kan. Nah ini bagaimana mengukur ini ya, bagaimana mengukur ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan Mu'adz bin Jabal untuk membaca surat-surat yang termaksud di dalam Tawilul Mufassalat, wa Wasqul Muwassalat, dan Qasiratul Muwassalat. Tawilul Muwassalat itu ayat-ayat yang panjang itu di juz 30-an. Ya, di juz 30. Mulai dari An-Naba sampai An-Nas, dan itu dibagi 3. Mas, kalau Anda mau mengimami, maka hal inilah yang dilakukan. Yang pertama, yang panjang-panjang dari juz 30, mulai dari An-Naba sampai Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Insyiqaq. Itu namanya Tawilul Mufassalah. Yang kedua, mulai dari Al-Infitar sampai dengan Al-Ghashiyah, itu mutawassit ya, atau Wastul Muwassalat. Nah, pertengahan, sedang-sedang lah kira-kira gitu. Nah, mulai dari Asy-Syamsi wa Duhaha sampai dengan An-Nas disebut dengan Qasirul Muwassalat. Nah, jadi itu solusinya. Ya, ini udah dikasih solusi. Umpama nih, di masjid ada lagi yang protes, dibaca surat At-Tariq, kepanjangan lagi tuh. Ya, dibaca surat Al-Mutaffifin, barangkali ya di juz 30 masih kepanjangan juga. Wah, otomatis ya imamnya harus mengalah ya. Biar kenyamanan berjamaahnya ya, maka
dia itu harus memilih ayat-ayat yang pendek-pendek. Wabil khusus di salat maghrib karena waktunya pendek, maka disarankan untuk membaca qasir al-mufassalah. Ya, ayat-ayat yang pendek. Ya, mulai dari At-Tin sampai dengan An-Nas. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau kita umpama memahami terkait dengan kejadian ini di berbagai masjid juga memang berbeda-beda tentu ya, berbeda-beda. Wabil khusus kita di Masjid Jami' At-Thayyibah ini ya memang harus menyesuaikan. Bapak yang dimuliakan Allah, imam ketika membaca ayat-ayat seperti surat Al-Baqarah diputus-putus, itu juga punya pertimbangan Bapak. Ya. Itu juga punya pertimbangan. Ya. Contoh, rangkaian ayat ke ayat itu satu tema. Contoh nih. Imam membaca surat Al-Baqarah berbicara tentang ciri-ciri orang yang bertakwa dan orang-orang kafir dan munafik. Nah, itu kalau dia satu rangkaian, afdolnya itu memang harus disempurnakan. Contoh, membaca tentang kejadian masalah sihir. Masalah sihir. Itu ayatnya itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Itu sempurnanya ayat, ya. Mulai dari wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman sampai dengan walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Itu rangkaian ayat itu satu kisah, satu cerita. Dan itu tidak boleh dipotong. Nah, ini pertimbangannya imam. Ya, pertimbangan imam. Satu, yang kedua. Surat Al-Baqarah di akhir tentang mencatat terkait dengan hutang piutang. Itu tidak boleh diparuh. Setengah-setengah, nggak boleh. Karena itu rangkaian satu ayat yang harus diselesaikan. Nah, ini pertimbangan imam. Nah, jadi imam membaca ayat, umpamanya potongan ayat, maka imam ini harus paham juga, Pak. Ya, harus paham. Jangan nanti ceritanya tentang sihir, maka dipotong sehingga maknanya itu tidak berkesinambungan dalam satu rakaat. Nah, ini juga perlu difahami oleh imam dan makmum juga sama. Jadi jangan nanti kalau imamnya baca panjang karena memang kaitan ayatnya itu satu sama lainnya berhubungan, maka juga harus dipahami oleh makmum. Ya? Nah, itu. Yang berikutnya Bapak yang dimuliakan Allah, kita yakini dan percaya bahwa ketika kita mau sholat itu sudah siap jiwa raga. Betul, Pak? Betul? Iya dong. Percuma Bapak Haji Sutarman datang jauh dari sana. Ya? Dia udah siap. Jadi kalau umpamanya ditanya, makmum ngikut imam atau imam yang ikut makmum? Coba jawab. Makmum yang mengikuti imam atau imam yang mengikuti makmum? Hah? Imam mengikuti makmum gitu? Hah? Makmum mengikuti imam, tapi imamnya juga harus mengerti. Nah, itu maksudnya. Jadi saling mengerti. Ya, saling mengerti. Tuh. Yang kedua Bapak yang dimuliakan Allah,
karena kita masjidnya ini adalah masjid umum. Ya, siapapun yang mau sholat di sini, ya boleh-boleh saja. Yang mau ada penyakit, yang sehat, yang bugar, yang semuanya ada di sini. Ya, yang udah pensiun, yang masih aktif dan seterusnya. Maka memang dengan sebab itu para imam harus menyesuaikan, ya, harus menyesuaikan. Berikutnya Bapak yang dimuliakan Allah, terkait dengan masalah afdaliyah berjamaah ini, memang ketika kita mengikut imam ataupun salat berjamaah, maka dengan ikhlas kita mengikuti imam dalam salat. Ya. Maka di dalam fikih salat itu, kalaulah sekiranya kita mengetahui diri kita tidak mampu untuk mengikuti imam terlalu panjang, maka siapkan untuk duduk, kalau umpamanya berdiri tidak sanggup. Nah, itu kan ada solusinya kan? Itu deh. Karena kenapa? Karena nilai ibadah berjamaah ini sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, ya, as-salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Ini ma'ruf, hadisnya sahih. Nah, ini yang kita cari dan ini yang kita selalu inginkan dalam beribadah. Wabil khusus salat fardhu. Jauh-jauh kita mendatangi masjid untuk sholat berjamaah, untuk fadilah sholat berjamaah. Maka asalnya bagaimanapun imam berada, maka seperti itulah yang kita ikuti. Kalaulah sekiranya kita mendapatkan alasan, kalau terlalu panjang ayatnya, kita banyak menghayal. Ya, Bapak, maaf, ini bukan mau menyepelekan orang kan, tidak. Nah, ini mungkin buat motivasi ya kepada kita agar selalu belajar. Ya, agar selalu belajar tentang Al-Quran wabil khusus, ya, tentang memahami apa yang dibaca oleh imam, ya, menghayati apa yang dibaca oleh imam agar tidak melamun. Ya, sholat itu memperhatikan bacaan imam, menghayati bacaan imam. Jadi tidak ada alasan bagi Bapak untuk menghayal dalam sholat. Nah, ini lalai nanti Bapak. Nggak bisa, nggak boleh. Fokus kepada bacaan imam. Tapi kan nggak ngerti Ustaz. Agar ngerti agar ngerti belajar. Biar paham yang dibaca, biar nggak ngerutu di dalam hati ketika berjamaah. Itu tadi harus belajar. Nah, seperti itu Bapak yang dimuliakan Allah. Jadi tidak bijak juga nanti karena ketidakfahaman kita tentang apa yang dibaca menjadi alasan kita untuk tidak mau sholat berjamaah karena ayatnya panjang-panjang. Tidak juga seperti itu. Kita sama-sama tahu bahwa mendengarkan ayat imam dalam salat sama kita dengan imam membaca. Itu Pak. Qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Bacaan imam itu bacaan makmum. Ya.
Jadi antum dapat, kita dapat, yang mendengarkan juga dapat. Nah, apalagi kalau kita mendengarkan itu bisa memahami apa yang dibaca. Nah, ini yang kita dituntut untuk lebih menambah keilmuan kita tentang Al-Quranul Karim. Bapak yang dimuliakan Allah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kita mau buka diskusi, masih ada waktu sampai bel sholat isya nanti berbunyi. Silakan yang mau bertanya. Mungkin temanya sebatas sholat berjamaah saja dulu ya. Kalau yang lain-lain nanti. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Tidak boleh, Pak. Dia itu satu rangkaian. Ya. Jadi kisah yang pertama, rangkaian awalnya itu dengan ayat berikutnya itu bersambung, itu tidak boleh. Itu ada dalam membaca ayat suci Al-Quran. Maka kalau kita baca Al-Quran, dikit-dikit potong. Contoh Bapak nih, afdalnya baca Quran itu Pak, sunnahnya itu tidak ada gangguan sama sekali. Nah, makanya disarankan kalau baca Al-Quran itu pakai mushaf, jangan pakai HP. Kalau pakai HP baca Quran kan ada WA masuk, baca dulu WA, itu tidak boleh. Ya, maka afdalnya baca Quran itu pakai mushaf, ya, biar tidak diganggu. Kalau di rumah juga sama Pak. Ya, takutnya, khawatirnya kita ketika kita berhenti, kisahnya itu belum selesai. Nah, kisahnya itu belum selesai. Nah, ini yang perlu memang harus dipahami. Nah, seperti itu Bapak ya. Jadi kalau dalam ilmu syariat itu makruh. Jadi selesaikan dulu tentang tema yang dibaca tadi, baru nanti ke rakaat kedua masuk tema baru. Dan kalimatnya dan maknanya harus sempurna. Contoh kayak tadi, ya, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Itu dua ayat, ya. Ayat wattaba'u satu dan walau annahum amanu. Itu rangkaian ayat sebenarnya. Tidak boleh sampai di ayat wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman sampai akhirnya fama lahu min akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaru bi anfusahum law kanu ya'lamun. Allahu akbar. Itu makruh Pak. Harus diselesaikan ayat berikutnya. Nah, kalau lebih jelasnya nanti coba. Nanti Bapak boleh lihat nanti di surat Al-Baqarah itu ayat sekitar ayat 102 kalau nggak salah ya. 102. Ya, surat Al-Baqarah 102. Itu satu tema, Pak. Nah, nanti boleh dilihat di rumah ya. Ayat 102. Oke. Ada lagi, Pak? Ya, betul. Ayat 102 sampai 103 itu satu tema. Ya, jadi tidak boleh berhenti nanti di ayat 102-nya. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Allahu akbar. Padahal ayat 103-nya masih satu rangkaian dengan ayat 102. Itu hukumnya makruh. Gitu Pak, ya. Lagi? Sholat Isya. Nah, seukuran dengan ayatul tawilul mufassalat. Mulai dari An-Naba sampai dengan Al-Mutaffifin. Itu acuannya. Kalau mau panjang, panjangnya segitu.
ukurannya. Umpama Bapak membaca surat Al-Mutaffifin sekitar 3 menit. Ya, sekitar 3 menit. Cari ya surat-surat yang panjang di dalam ayat suci Al-Quran, Ali Imran kah, seukuran dengan 3 menit. Kalau mau disesuaikan dengan arahan Rasul kepada Mu'adz bin Jabal. Karena Rasul mengarahkan kepada ayat-ayat yang pendek, yang pendek, pertengahan, dan yang panjang. Maksud panjangnya itu mulai dari An-Naba sampai Al-Mutaffifin. Itu ukur aja panjangnya segitu. Kalau antum membaca surat At-Tariq umpamanya 2 menit, maka cari ayat-ayat yang surat Al-Baqarah, ya antum membacanya 2 menit sekitar segitu. Kira-kira seperti itu untuk perbandingan ya. Kalau umpamanya mau membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, mungkin surat Yasin barangkali dan seterusnya. Satu. Yang kedua, atau mungkin per tema. Paham per tema? Iya, cerita rangkaian ayat itu sempurna, selesai. Nah, contoh. Per tema itu umpama kita melihat di surat Al-Baqarah ayat 109 sampai dengan 112. Itu satu tema tentang mereka-mereka yang tidak suka dengan orang-orang yang beriman. Nah, di situ ada pertemanya. Atau kisah tentang orang Yahudi. Ya. Di situ ada kisah tentang orang Yahudi. Nah, memang kita harus memahami itu tentu kalau mau memang menjadi imam ya. Jadi boleh diarahkan kepada surat-surat juz amma kalau memang idealnya seperti itu yang diarahkan Rasul, atau mau surat-surat yang di luar itu tapi lihat per tema atau per tema ayat atau per kisah. Itu ukurannya Mas. Ya. Baik. Barangkali demikian, semoga bermanfaat dan semoga kita dalam pelaksanaan ibadah sholat berjamaah ini tidak ada sakwa sangka dalam diri kita. Karena kita mengikut imam, maka sepenuhnya lah kita mengikut imam dalam sholat. Nah, kalau umpamanya pun terlalu panjang dalam syariat, boleh untuk tidak mengikut imam, tapi yang pasti nilai berjamaahnya tidak dapat. Dan imam juga diharapkan untuk senantiasa memikirkan dan memahami kondisi jamaahnya, dan itu yang terbaik. Barangkali itu, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada mau bertanya, boleh. Nanti setelah ini kita boleh bisa diskusi bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.